Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan menjelaskan tentang apa itu wasol, waqaf, dan saktah. Wasol itu dari kata wasola yang artinya sambung menyambung. Sedangkan menurut ulama, yaitu menyambung dua ayat yang semestinya boleh berhenti karena nafas masih kuat dan ayat tersebut boleh disambung. Maka pembaca mewasolkan kedua ayat tersebut. Contohnya yaitu Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, yang kedua waqaf. Waqaf yaitu artinya berhenti. Waqaf dari kata al-kafu yaitu berhenti. Sedangkan menurut ulama, memutus di akhir kalimat selama bernafas, tetapi jika lebih pendek dari masa bernafas itu, maka disebut saktah. Pada pengertian, waqaf ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama, waqaf untuk berhenti selamanya. Yang kedua, waqaf yang bertujuan untuk mengambil nafas, karena nafas tidak kuat si pembaca menghentikan bacaannya pada kalimat tertentu. Setelah mengambil nafas, lalu ia meneruskan lagi bacaannya. Yang ketiga, waqaf yang bertujuan untuk berhenti sebentar apabila tidak sempat bernafas walaupun hanya sejenak. Pembagian waqaf ada 4, yaitu waqaf ikhtibari, waqaf intidari, waqaf ittirori, waqaf ikhtiyari. Waqaf yang pertama, waqaf ikhtibari, yaitu untuk mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat membutuhkan berhenti. Contoh, pada lafaz amma disuruh berhenti, maka lafaz itu harus diuraikan dengan an dan ma, atau ketika membaca surat. Yang kedua, waqaf intidari, berhenti, yang dilakukan karena terdapat perbedaan ulama boleh tidaknya berhenti, masih diperselisihkan. Yang ketiga, waqaf ittirori, waqaf yang dilakukan karena terpaksa. Seseorang pembaca ketika membaca Al-Quran nafasnya habis, batuk, lupa, dan sebagainya. Maka dalam kondisi ini, ia terpaksa menghentikan bacaannya. Yang keempat, waqaf ikhtiyari, yaitu waqaf yang dilakukan oleh pembaca atas pilihannya sendiri, tidak karena sebab-sebab sebagaimana dalam waqaf lainnya. Tentu pada waqaf ini seorang pembaca sudah mengerti kedudukan waqaf, apakah boleh berhenti atau tidak, maka diperbolehkan berhenti atau lebih baik berhenti. Maka pembaca hendaknya menghentikan bacaannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fitratul Maula sebelumnya mengenai pengertian saktah. Menurut bahasa, saktah berasal dari bahasa Arab sakatah, yang berarti diam sejenak atau berhenti sejenak. Dalam kata lain, menahan atau al-manu. Sedangkan menurut istilah, pengertian saktah adalah diam sejenak, yaitu sekitar 2 harokat yang bertujuan untuk memisahkan suara lafal selanjutnya
dengan tidak memutuskan atau berganti nafas, dalam artian masih dalam satu hembusan nafas. Contoh bacaan waqaf saktah. Waqaf saktah atau bacaan saktah dalam Al-Quran ada 4 tempat yang harus dibaca saktah, yaitu bacaan saktah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana. Cara membacanya harus berhenti sejenak sekitar 2 harokat tanpa mengambil nafas setelah membaca lafal bal, karena pada lafal tersebut di atasnya diikuti oleh tanda baca saktah. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca lafal berikutnya. Maksudnya untuk berhenti sejenak adalah agar lafal tersebut tidak berubah dalam pelafalannya. Jika lafal tersebut diteruskan akan menjadi lafal barrona yang nantinya akan merubah arti dan hukum tajwidnya. Bacaan saktah dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Wakillaman rokin. Cara membacanya sama seperti cara sebelumnya, yaitu harus diam sejenak sekitar 2 harokat tanpa menghirup nafas, kemudian dilanjutkan dengan membaca lafal selanjutnya. Bacaan saktah dalam surat Yasin ayat 52. Mimmar qadinna hada. Cara membacanya, meskipun pada saat membaca lafal qadina dan diteruskan dengan membaca lafal hada tanpa berhenti sejenak, itu tidak akan merubah hukum bacaan tajwidnya. Tetapi maksud atau arti berhenti adalah untuk menjelaskan bahwa perkataan orang kafir berhenti pada lafal qadina dan lafal hada adalah perkataan dari malaikat. Bacaan saktah dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Iwajan. Pada lafal tersebut terdapat bacaan saktah dan terletak pada akhir ayat. Cara membacanya yaitu ada 2, yakni boleh dibaca saktah dan dibaca waqaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Cukup sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.